Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengumpulkan kita pada presentasi online hari ini, di mana kita akan mempresentasikan tugas metode penelitian, yaitu adalah dengan judul Analisa Sistem Informasi Penjualan Beras pada Toko Barokah Jaya. Sebelum kita memulai presentasi online hari ini, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok 3, yaitu Ardino Fazi, saya sendiri, Andreas Eka, Vira Kusuma Putri, Caritas Beatrix, dan juga Muhammad Islahuddin. Untuk selanjutnya, akan ada pembahasan atau presentasi online. Untuk pendahuluan akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh Saudari Caritas. Pada Saudari Caritas, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, latar belakang dari masalah. Perkembangan teknologi informasi berjalan dengan amat pesat. Tidak dapat dipungkiri, di semua sektor termasuk dunia usaha memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah pekerjaannya. Dengan kecanggihan teknologi, semua keterbatasan sarana, jarak dan waktu menjadi permasalahan yang sangat mudah. Dengan adanya persaingan usaha di bidang yang sejenis, maka untuk dapat mengimbanginya, salah satu cara adalah perusahaan harus mengikuti perkembangan teknologi seperti memanfaatkan internet untuk membuat situs yang dapat membuat laporan penjualan secara efisien. Untuk yang kedua, tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil. Sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai atau sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Di sini kami memaparkan beberapa tujuan dan manfaat. Yang pertama, menerapkan serta mempraktekkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan perkuliahan. Yang kedua, melakukan penelitian mengenai suatu masalah di bawah bimbingan yang cermat dari dosen pembimbing untuk menghasilkan pengetahuan baru. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada pengusaha. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mencari dan mendapatkan data, serta memiliki kaitan dengan prosedur dalam melakukan penelitian dan teknis penelitian. Seringkali sulit untuk membedakan ketiga hal tersebut, sebab ketiganya saling berhubungan. Dalam yang keempat, ruang lingkup. Di dalam penulisan riset ini, penulis membahas tentang analisa sistem penjualan beras pada Toko Barokah Jaya. Agar laporan riset ini mencapai sasaran, maka ruang lingkup pembahasan meliputi proses pemesanan, proses transaksi, sampai pembuatan laporan. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Caritas Beatrix. Untuk selanjutnya adalah landasan teori yang akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh Saudari Vira. Kepada Saudari Vira, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang landasan teori yang mencangkup konsep dasar dan alat pendukung. Yang pertama itu adalah konsep dasar. Konsep dasar metode penelitian. Metode adalah cara kerja yang bersistem dan teratur untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis. Selanjutnya adalah alat pendukung. Peralatan pendukung yang dimaksud untuk merancang model sistem yang baru adalah
UML atau Unified Modeling Language, merupakan pengganti dari metode analisis berorientasi objek dan desain berorientasi objek atau OOAD, NAD atau Object Oriented Analysis and Design. Selanjutnya itu adalah daftar simbol dari UML. Gambar yang pertama adalah activity yang berfungsi untuk memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua adalah action, yaitu state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Gambar yang ketiga adalah initial node, yaitu bagaimana objek dibentuk atau diawali. Gambar keempat yaitu activity final node, bagaimana objek dibentuk dan diakhiri. Gambar kelima adalah decision, yang digunakan untuk menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Gambar keenam adalah line connector, yang digunakan untuk menghubungkan suatu simbol dengan simbol lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Vira atas presentasinya. Untuk selanjutnya adalah analisa sistem berjalan. Di mana analisa sistem berjalan ini adanya tinjauan perusahaan, serta sejarah perusahaan, struktur, prosedur sistem berjalan, activity diagram, spesifikasi dokumen masuk dan keluar, permasalahan pokok, dan juga pemecahan masalah pastinya. Nah, untuk tinjauan perusahaan dan juga sejarah berikut struktur akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh saudara Udin. Pada Saudari Islaudin, saya persilakan. Tinjauan perusahaan. Dalam kegiatan penelitian di Toko Barokah Jaya terdapat aturan yang ditentukan, dan dalam hal ini struktur organisasi yang menggambarkan garis perintah dan penerimaan perintah serta fungsi dalam pelaksanaan tersebut, sehingga semua menjadi lancar. Penulis akan menerangkan sejarah dan struktur organisasi di tempat penulis mengadakan riset untuk pembuatan makalah ini sebagai berikut. Sejarah perusahaan. Singkat cerita, Toko Barokah pertama kali didirikan pada tahun 2005, tepatnya di Jalan Duren, Temper Barat, Jakarta Utara. Dan pada saat itu pemilik toko masih dipegang oleh Ibu Halimah. Dan saat itu juga beliau belum memiliki karyawan. Dan dia masih dibantu oleh kakak kandungnya. Pada tahun 2008, Ibu Halimah menyerahkan toko tersebut ke anak kandungnya yang bernama Bapak Sugiarto. Dan pada saat itu juga beliau mengganti nama tersebut menjadi Toko Barokah Jaya. Sejak digantinya pemilik tersebut, anaknya mulai merekrut karyawan, mulai dari kasir sampai dengan bagian gudang. Saat ini Toko Barokah Jaya masih berjalan dan sangat ramai pembeli. Struktur organisasi dan fungsi. Struktur organisasi merupakan sebuah susunan berbagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi yang terdapat pada masyarakat. Pasalnya dengan adanya struktur organisasi ini, kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang bisa dikoordinasikan dengan baik. Tidak hanya itu, dengan adanya struktur organisasi tersebut, kita bisa mengetahui beberapa spesialisasi dari sebuah pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Berikut struktur organisasi di Toko Barokah. Yang pertama, owner, sebagai pemimpin dari toko yang mengatur semua jalannya kegiatan operasional. Nah, yang kedua, kasir, bertugas melayani pembeli, bertanggung jawab atas pembayaran serta pembuatan laporan penjualan. Yang ketiga, gudang, bertanggung jawab atas semua ketersediaan stok. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Islahuddin atau Udin. Untuk selanjutnya adalah prosedur sistem berjalan dan juga activity diagram yang akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh Saudara Andreas. Pada Saudara Andreas, saya persilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur yang sudah lama berjalan di Toko Barokah Jaya. Sistem pada toko ini sangat konvensional. Mereka hanya sedikit melakukan transaksi. Contohnya saat pemesanan, bagian kasir akan menerima pemesanan lalu akan
menyampaikan kepada petugas gudang, sehingga petugas gudang yang akan mengecek stok barang lalu menyediakan barang tersebut jika ada stok. Nah, untuk dokumentasinya sendiri mereka sangat manual, yaitu hanya menggunakan kertas, di mana itu sangat beresiko terjadinya kehilangan berkas, sehingga pelaporan kepada owner bisa saja dimanipulasi ataupun hilang. Jadi itu akan memperlambat atau merugikan bagi pihak owner sendiri. Selanjutnya, dan berikut adalah gambaran activity diagram yang kami lihat langsung bagaimana sistemnya berjalan sangat manual. Pertama adalah pembeli akan datang ke kasir, lalu biasanya pembeli itu sudah menyiapkan catatan apa aja yang akan dibeli dan diserahkan pada kasir. Jika tidak, maka si pembeli bisa langsung menyampaikan kebutuhan apa saja yang akan dibeli. Selanjutnya, pihak kasir akan memberikan catatan tersebut kepada bagian gudang. Selanjutnya, bagian gudang sendiri akan memeriksa stok pemesanan tersebut apakah ada atau tidak. Jika pesanan tersebut ada, maka bagian gudang akan menyiapkan pesanan tersebut, lalu akan membuat nota yang nantinya akan diberikan kepada pembeli dan petugas kasir. Setelah semua data siap, maka petugas gudang akan memberikan kopi nota kepada petugas kasir dan barang pesanan, sedangkan si pembeli akan menerima nota asli yang nantinya akan diserahkan kepada petugas kasir beserta dengan sejumlah yang harus dibayarkan. Setelah itu, petugas kasir akan menerima sejumlah pembayaran. Kemudian petugas akan memproses pembayaran tersebut. Jika ada kembalian atau ada kesalahan dalam pemesanan, maka akan dikembalikan kepada pihak gudang. Setelah dirasa proses tersebut sudah cukup lengkap, maka pihak kasir akan mencetak faktur yang akan diberikan kepada pembeli. Setelah selesai, maka pihak kasir akan memberikan faktur dan juga barang pesanan milik pembeli. Setelah itu, jika dalam satu kali transaksi atau satu hari transaksi tersebut, maka si kasir juga akan melakukan proses pencatatan transaksi dari mulai pagi hingga toko tutup. Laporan tersebut akan dirangkum dalam laporan mingguan ataupun bulanan yang nantinya akan diserahkan kepada pemilik atau owner toko tersebut, sehingga nanti si owner tersebut akan melihat laporan penjualan, laporan mingguan atau laporan bulanan. Jika di situ ada suatu hal yang akan ditanyakan, maka pertanyaan tersebut akan ditanyakan kepada pihak kasir, sehingga saya rasa bahwa proses berjalan ini tidak cukup efisien karena bisa saja banyak data yang akan dimanipulasi oleh pegawai yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan dalam activity diagram kali ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Andre yang telah mempresentasikan prosedur sistem berjalan dan juga activity diagram. Untuk selanjutnya adalah spesifikasi dokumen masuk dan keluar, permasalahan pokok, dan juga pemecahan masalah pastinya. Dan itu akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh saya sendiri. Untuk spesifikasi dokumen masukan, spesifikasi dokumen itu nantinya dokumen apa yang akan kita input. Seperti apa mulainya? Seperti yang sudah diceritakan tadi di activity diagram, ya, pertama kita menginput yaitu atau kita menyerahkan seperti daftar belanja, dokumennya. Fungsinya untuk apa? Untuk bukti pemesanan beras pastinya. Tujuannya ke kasir, medianya kita masih menggunakan kertas, jumlahnya 1 lembar, untuk frekuensinya kebutuhannya untuk setiap ada pemesanan beras. Untuk keluarannya itu A1. Untuk selanjutnya masukannya adalah nota. Nota ini berfungsi untuk bukti ketersediaan beras.
Tujuannya untuk kasir dan pembeli. Medianya pasti kertas. Jumlahnya 2 lembar. Frekuensinya untuk setiap barang keluar. Bentuknya keluaran A2. Untuk selanjutnya adalah spesifikasi dokumen keluar atau output. Nah, di sini dokumen keluarannya itu adalah faktur, di mana faktur ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pastinya, dan ditunjukkan kepada pembeli. Medianya adalah sebuah kertas, jumlahnya 2. Kenapa jumlahnya 2? Karena bukti pertamanya kan kita untuk arsip perusahaan, dan satunya untuk pembeli. Frekuensinya adalah untuk setiap melakukan transaksi pembayaran, pastinya faktur akan keluar. Bentuknya pasti keluaran B1. Untuk selanjutnya, keluaran atau outputnya itu adalah laporan penjualan. Nah, laporan penjualan ini adalah berfungsi untuk bukti data penjualan yang telah kita buat di awal. Tujuannya hanya untuk owner pastinya. Medianya untuk outputnya kertas. Jumlahnya 1. Untuk frekuensi atau kebutuhannya setiap pembuatan laporan penjualan. Nah, bentuknya sudah pasti keluaran B2. Selanjutnya adalah permasalahan pokok dan juga pemecahan masalah. Permasalahan pokok pada analisa sistem ini adalah di mana penjualan beras di Toko Barokah Jaya ini masih melakukannya secara manual. Yang artinya di mana para staf pastinya merasa akan lebih ribet gitu, lebih tidak mudah untuk melakukan segala sesuatu hal di setiap transaksi, yaitu ya pasti mereka masih menggunakan nota yang mengakibatkan kehilangan data, dan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Andre, nanti akan ada manipulasi data yang tidak diinginkan gitu, dan pastinya terhambat pasti penjualannya. Untuk pemecahan masalah ini pastinya solusinya adalah kita harus membuat sistem berbasis web pastinya, sehingga nanti akan menjadi acuan dan dapat menyelesaikan masalah pastinya. Nah, untuk kesimpulannya adalah gimana kita menyusun suatu metode penelitian yang berjudul analisa sistem informasi penjualan pada Toko Barokah Jaya. Di mana perusahaan ini menurut saya masih membutuhkan sebuah sistem yang mana akan memudahkan para staf dan juga pastinya owner untuk memperoleh serta mengolah data. Pastinya di sini kami merancang sistemnya akan berbasis web. Untuk sarannya mungkin seperti itu. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Oh ya, ada satu lagi. Mungkin dari saran-saran tersebut, nantinya kita akan menerima masukan dari dosen, bahkan teman-teman yang menonton video ini. Itu aja sih dari saya. Mungkin ada teman-teman dari anggota kelompok 3 yang ingin disampaikan. Tidak ada. Cukup. Terima kasih atas presentasi hari ini. Saya rasa cukup. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sudah pasti analisa ini tidak jauh dari kata sempurna pastinya. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.